Ya Tuhan kita ya, sangat luar biasa. Awalin dari mana ya? Gini, Tuhan sering ngomong di hati saya kalau lagi penyembahan. Saat saya bertemu saudara semua di sini, saya menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa bekerja di dalam setiap pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saya nggak pernah membayangkan ketemu dengan saudara semua, dan mungkin saudara juga nggak pernah mungkin membayangkan seorang Meli pernah kenal kalian ya. Tapi itulah Tuhan hebat. Saya yang dulu Pagem suka candain Meli tinggal di shopping katanya. Ya kayak iya. Jadi nama kabupaten saya tinggal itu si Borong-Borong. Jadi dibilang shopping ngeborong gitu kan. Gitu. Jadi saya suka ketawa gitu kan. Iya. Iya luar biasa banget Tuhan ya. Kalau saya ngebayangin ya Tuhan, saya bisa kenal ya, saya bisa melihat setiap jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan di sini. Contohnya saja dari gembala kita, Ibu Gembala akhirnya yang pernah mengalami hampir kecelakaan maut gitu, tapi Tuhan pakai lagi sampai usianya sekarang. Demikian juga Pak Ferdi, demikian juga Intan, semuanya ya luar biasa kesaksian pokoknya di semua di sini ya. Memang sangat luar biasa. Demikian juga dengan saya sendiri ya. Mungkin saudara berpikir Meli ada di sini gitu kan. Tapi Tuhan, kalian tidak tahu bagaimana Tuhan luar biasa gitu membuat saya ada sekarang berdiri di sini. Dulu saya waktu masih kecil, jadi ini saya sadari waktu saya dilayani di Iktus Ministry ya. Jadi usia kita tuh dari satu keluarga itu kami ada 9 bersaudara. Biar lebih kenal ya, jadi saya kesaksian juga. Kami ada 9 bersaudara. Dari anak pertama selalu diserang sakit penyakit. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita itu kayak diancam roh maut gitu. Jadi setelah saya dilayani, engahnya itu saya setelah dilayani pernah penjajakan karunia lah gitu ya. Lebih didalamin lagi karunia sama Pagem sebagai planner healing dulu di Iktus Ministry ya. Di situ saya sadar, ya Tuhan, dari kakak saya yang pertama, saya anak ke-6. Kakak saya yang pertama dulu sampai ada cerita orang-orang di kampung saya tuh, dia juga diserang sakit penyakit yang hampir membuat dia mati gitu ya, meninggal gitu. Anak kedua juga begitu. Anak ketiga, keempat, kelima, sampai ke saya. Saya pernah sampai nggak sekolah, waktu itu kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2 SD. Sampai nggak sekolah kurang lebih 3 bulan. Jadi saya tuh kena sakit apa gitu saya nggak tahu. Karena itu udah lama ya. Akhirnya mama saya bilang gini, setelah saya sembuh, aku itu dapetin kamu nak, katanya. Kalau orang Batak bilang boru, putri. Aku kayak mendapatkan kamu dari maut kembali gitu, hidup lagi gitu. Terus saya renungin itu semua, saya pikir iya ya Tuhan, Tuhan hebat banget ya. Sampai akhirnya saya ada di sini, itulah keluar biasaannya Tuhan. Dan itu saya renungkan yang seperti dia saya ya, dia bilang betapa dahsyatnya Tuhan menenun kita dari kandungan ibu kita. Bukan sesuatu hal yang kebetulan gitu, tapi ada rencana Tuhan. Tuhan titipkan di rahim orang tua kita masing-masing ya, luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan begitu hebat juga. Dulu saya waktu masih SMA ya, saya itu sebenarnya waktu masih muda nggak dibilang yang nakal banget, karena saya orangnya agak pendiam ya gitu. Jadi buat saya maksudnya jalan hidup itu ya fine aja gitu. Saya enggak harus ngikutin pergaulan anak-anak muda gitu. Saya enggak terlalu gampang terpengaruh dengan hal itu gitu. Jadi
ya udah saya jalanin hidup saya dengan baik-baik aja sesuai dengan arahan orang tua saya gitu. Dan memang sih orang tua saya memang penatua, wakil pendeta di satu gereja ya, gereja lama gitu kan. Jadi kami itu sekeluarga ya mungkin cukup dengan ocehan, nasihat orang tua itu mungkin ya ini kita ya, membekali kita gitu. Sampai suatu kali ada satu saudara saya tuh di Jamaah Tuhan ya, di Jakarta waktu saya masih di borong-borong, di shopping-shopping. Di Jamaah Tuhan, dia bilang, dia kirim surat, dulu kan masih surat-suratan ya. Dia bilang, "Dek, nanti kamu lulus sekolah, aku mau bawa kamu ke Jakarta deh. Ada gereja Tuhan yang luar biasa di sini," katanya. Wah, apa itu gitu. Dan memang saya semenjak saya mulai dewasa, saya berpikir, buat apa sih saya hidup sebenarnya ya gitu. Karena mungkin saya faktor anak ke-6, jadi saya itu selalu pengen memberikan yang terbaik buat orang tua saya gitu ya. Dan di situ saya berpikir emang tujuan saya hanya untuk menyenangkan orang tua atau sekedar ada di tengah orang-orang di sekeliling saya gitu. Dan puji Tuhannya di situ terus ini saudara saya ini bilang gini, "Saya kirimin kamu majalah," kata dia gitu. Dia kirimin majalah rohani, dan di situ ada ayat firman Tuhan bilang gini. Paulus berkata yang di Filipi 3 ayat 8 9, "Apa yang kuanggap keuntungan bagiku itu semua aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus." Itu just kayak saya ada dapat satu pengertian gitu kan. Wow, gitu. Padahal saya belum ngerti. Saya baca itu satu kalimat itu yang langsung menancap di hati saya. Saya kayak langsung kebuka mata rohani saya gitu. Wow gitu, apa yang dulu aku banggakan itu semua aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus gitu. Dan dari situ saya mulai ini ya, dia kirimin saudara saya ini juga lagu-lagu rohani. Saya mulai belajar lagu-lagu dan kebetulan emang saya seneng nyanyi kan gitu. Dan puji Tuhan setelah itu akhirnya saya lulus SMA tahun 2000 ya. Udah saya langsung dibawa ke sini terus gak lama 2 minggu saya dibawa untuk baptis selam gitu. Mulai lagi untuk banyak firman Tuhan yang saya dapat gitu untuk membangun rohani saya gitu. Dan saudara tahu saudara saya yang dipakai Tuhan ini siapa? Itu adalah kakak saya tercinta, Kak Restina. Luar biasa. Dia menjadi kesaksian yang dipakai Tuhan. Kakakku ini gak bisa baca. Dia juga karena diserang roh maut. Mama saya bilang gini dulu, "Kamu gak usah sekolah, gak apa-apa, yang penting kamu sehat." Akhirnya dia gak dibikin sekolah sama orang tua saya. Dan puji Tuhan dia dari saat itu memang sih dia jadi sembuh ya gitu. Akhirnya dia belajar sendiri, itu huruf itu apa, maka saya bilang Tuhan itu luar biasa. Dia akhirnya bisa kerja di mall, kerja di mana-mana tanpa sekolah SD. Ya, kalau kalian bayangkan sekarang ini ya, bakalan bisa ya. Mesti ikutin sekolah paket A, paket ini dulu mungkin ya. Tapi ini enggak, luar biasa. Waktu itu dia cerita sama saya. Dia bilang, "Tahu nggak Mel, saya bisa baca." Jadi dia tinggal dia udah di Jakarta, saya di Borong-Borong. Dia tinggal di rumah sepupu. Terus sepupu ini katanya ada pembantunya sepupu ini bilang, "Oh kamu nggak bisa baca ya?" Gitu. "Iya ya, kok." Dia suka minder gitu. "Iya ya, pembantu aja bisa baca, kok saya nggak bisa," gitu. Nah, waktu dia ke gereja, dia "Aku mau beli Alkitab kata dia gitu. Dia belilah Alkitab. Mulailah dia belajar dari doa Bapa kami. Sampai akhirnya puji Tuhan, akhirnya dia bisa baca. Luar biasa ya, luar biasa Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa baca gitu. Nah, dari situ saya lihat begitu luar biasanya Tuhan. Kami dari 9 bersaudara, semuanya saat ini
puji Tuhan masih ada, dan Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya berdoa bagi saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Nah, itu kira-kira ya kesaksian pribadi saya. Tuhan luar biasa. Kalau ada saya berdiri saat ini di sini, itu sungguh nyata. Dan kalau ada kalian di sini, itu semuanya tangan Tuhan yang membawa kalian ada di sini, membawa kita semua ada di sini, sehingga kita bisa menjadi satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang bisa saling menerima, saling sehati. Tuhan sering bilang, waktu dalam penyembahannya, Tuhan tuh sering bilang gini, terus terang kita semua ya pernah ada iri, dengki, marah gitu ada. Tapi saat penyembahan Tuhan selalu ingatin gini, kalau kamu marah, kalau kamu benci, kalau kamu ada iri sama saudara-saudara kamu di sini, tidak mungkin kamu bisa bersatu. Tidak mungkin kamu bisa bergandengan tangan sama dia gitu. Karena kamu akan selamanya kamu anggap dia saingan gitu loh. Jadi ya saya bilang, makanya saya kalau saya lagi penyembahan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini saudara-saudara saya semua. Saya sangat bahagia banget gitu loh. Ini saudara-saudara semua, mereka bukan saingan saya. Saya nggak ada yang perlu saya iriin dari si ini. Saya nggak ada yang perlu saya dengki dari si ini gitu. Karena mereka semua orang-orang yang Tuhan tebus, dipersatukan kita di sini untuk kita bisa bergandeng tangan, menampakkan kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan gitu loh. Begitu besarnya ada Bu Iing di sini, begitu besarnya karya Tuhan di dalam dirinya. Ada di sini Ibu Erli, semuanya karena tangan Tuhan yang membawa. Ada Rizka di sini, katanya dia juga sama seperti saya dari kampung ya. Iya. Ada di sini dia, itu juga karena tangan Tuhan. Kadang-kadang suami saya juga bilang nih, wah mama nih ada di pulau jauh sono, bisa Tuhan pertemukan ya gitu. Iya, luar biasa. Iya, ya itulah, nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Dan kata-kata itu, tiada yang mustahil buat Tuhan itu selalu saya alami dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan saya. Iya. Dulu saya, setelah saya ke Jakarta dari kampung saya tuh, yaudah saya ikutin sekolah teologi ya dari satu gereja. Saudara tahu, nggak ada yang menjamin hidup saya, nggak ada yang kasih saya, oh ini tiap bulan biaya kamu, enggak. Luar biasa nggak Tuhan? Akhirnya saya bisa lulus kuliah itu, dan saya bisa, itu karena Tuhan gitu loh. Itu karena Tuhan. Saya pindah kos sana sini, siapa yang bayarin? Sampai sekarang juga saya heran tuh. Padahal saya nggak ada kerja, saudara, nggak pernah kerja. Saya yang namanya pengalaman kerja sekolah itu nggak pernah gitu. Tapi Tuhan pelihara dengan sempurna. Bukan berarti saya bilang kalian semua nggak usah kerja, bukan sih ya. Semuanya ada panggilannya. Kalau Tuhan taruh kamu bekerja, kalau Tuhan taruh engkau saudara di kerja, berarti kalau Tuhan mau kamu di sana bersaksi tentang Tuhan, mau menyaksikan betapa Tuhan ajaib membuat kamu ada di situ untuk mengasihi mereka. Untuk memperlihatkan wajah Tuhan bagi mereka. Itu ya, luar biasanya. Dan tadi saya nubuatan luar biasa. Berhubungan dengan apa yang firman yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Judulnya itu orang percaya yang mengalami Tuhan. Bagaimana itu mengalami Tuhan? Waktu saya didoain ulang tahun, saya sebenarnya nggak tahu ya. Di akhir dari saya didoain tuh, Tuhan mau engkau lebih mengalami dia lagi. Itu saya nggak ngeh loh. Setelah beberapa lama kok tiba-tiba saya ingat itu gitu. Hah, mengalami Tuhan. Kayak apa sih mengalami Tuhan gitu. Dan Tuhan singkapin itu gitu. Mengalami Tuhan itu apa? Kita hanya sekedar menyanyi secara ritual dengan kata-kata yang indah gitu. Bukan seperti itu ya saudara ya. Ketaatan adalah awal dari mengenal Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Tuhan kasih contohnya seperti kacamata baca doa.
tulisan saya sendiri burem gitu. Ya. Awal dari mengenal Tuhan itu adalah ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak bisa menyembah Dia. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan memiliki keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak bisa menjadi penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita datang ke sini, saya udah bisa kira-kira kalau saya datang ke sini, tapi misalnya sehari-hari Tuhan ada ngomong di hati, sering diabaikan, dan tiba-tiba saya datang ke gereja, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kira-kira gimana tuh penyembahan kita sama Tuhan? Sedih ya Tuhan ya, begitu ya. Ada yang nyenggol kita langsung marah atau tersinggung. Dan kita nggak beresin itu. Kita datang ke gereja, aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadi lip sync semua ya. Aku sedih waktu Tuhan kasih tahu begitu ya. Itu penyembahan itu Tuhan sering ngomong di hati saya tuh. Sedih Tuhan dengar begitu. Dan saya menghimbau saudara-saudaraku semua di sini, ayo kita berubah yuk. Berubah. Bagaimana kita untuk menjadi taat? Itu dia yang tadi saya bilang nubuatan ya. Untuk kita bisa menjadi taat, coba kita baca dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 47. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, terus 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terus 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 22. Bapa tidak menghakim siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak. Seluruhnya. 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Stop sampai di situ dulu. Di sini kata mendengar, poinnya yang saya lihat ya, yang tadi nubuatan itu, bagaimana kita untuk taat kepada Tuhan? Waktu itu Tuhan kasih saya pengertian,
kita untuk taat sama Tuhan itu berarti kita mendengar suatu perintah. Kalau kita nggak mendengar, apa yang mau kita taatin ya? Berarti Tuhan membuka telinga kita mendengar suara Dia untuk kita mendengar arahannya. Itu poin yang Tuhan, pesan Tuhan ya buat kita sekarang ini, supaya kita bisa mendengar. Kita dulu mati rohani, lalu datanglah Yesus sebagai manusia yang 100% memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan Dia mengutus rohnya supaya membuka mata rohani kita, supaya kita membuka telinga rohani kita, supaya kita bisa mendengar suaranya. Kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita taatin? Mendengar suara Tuhan itu nggak harus secara audible gitu ya, tapi melalui, udah Pagem waktu itu pernah bahas, melalui situasi kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita alami, melalui firman yang kita dengar, melalui saudara kita, teman-teman kita, Tuhan berbicara kepada kita dengan semua itu. Jadi kita harus belajar untuk peka, Tuhan lagi ngomong apa nih di setiap situasi. Kalau kita lagi ada saat teduh setiap hari, Tuhan lagi ngomong apa nih gitu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengasah kita tuh gimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Ada waktu khusus, ada waktu dimanapun kita berada, kita terhubung terus sama Tuhan. Ya, enggak ada satu tempat kita lalui tanpa kita menyadari kita bersama Tuhan. Dimanapun kita berada, waktu kita lagi pesta sama teman, waktu kita lagi sedih, lagi sendirian, ingat ada Tuhan di samping kamu, ada Tuhan di samping kita. Jadi jangan berputar-putar di pikiran kita aja gitu. Tuhan itu enggak di otak kita, tapi Tuhan itu ada bertahta di hidup kita, ada bertahta di surga. Kita nggak bisa memasukkan Tuhan itu ke dalam otak kita. Yang berikutnya, bagaimana kita untuk taat sama Tuhan? Kita melihat rupa Bapa. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Iya, kita melihat rupa Bapa itu dengan tadi, kita ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita menghayati ada Tuhan bersama kita. Makanya waktu tiba-tiba Tuhan ingatkan, ada di satu ayat, tapi saya lupa di mana, yang dibilang, kita mungkin gak sadar ada orang yang butuh pertolongan kita, dan tanpa kita sadarin mungkin itu seseorang yang Tuhan utus untuk kita jamu, ya, kira-kira seperti itu. Dan kita bisa ketemu Tuhan melalui orang yang diutus Tuhan untuk kita jamu, untuk kita bertemu, seperti itu. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, kita bisa bertemu Tuhan di mana aja ya. Kita bisa merasakan Tuhan di mana aja, bukan hanya di dalam gereja. Mungkin itu kata-kata yang zaman dulu waktu kita masih produk lama ya, belum lahir baru. Oh ya, saya mau ketemu Tuhan, ke gereja gitu. Kalau sekarang ini Tuhan bilang setelah Tuhan membuka tabir pengertian kita, kita bisa ketemu Tuhan di mana aja. Dan memang Tuhan mau kita ada persekutuan di sini, saudara-saudara seiman. Tuhan bilang janganlah menjauhkan ibadah ya. Karena di sini kita saling menguatkan. Seperti yang tadi saya bilang, kita di sini menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa antara pribadi yang satu dengan yang satu. Sangat luar biasa. Walaupun kita berbeda-beda sifatnya, ada yang sifatnya periang, ada yang sifatnya pendiam. Semuanya beda, tapi bukan berarti lo bukan kayak gue nggak cocok sama lo gitu. Enggak begitu ya.
Saya sering loh di Tuhan tegur ya, apa maksudnya? Kalau misalnya di rumah gitu lagi bercanda sama anak-anak sama suami gitu kan, Tuhan bilang ingat keluarga kerajaan Allah itu di surga seperti apa gitu. Yang saya tahu sih ya, kerajaan Allah itu semuanya yang indah-indah aja. Karena Tuhan bilang di sana tidak ada air mata dan ratap tangis lagi. Jadi saya cuma membayangkan yang indah-indah aja. Jadi kalau misalnya Kado sama Gloria agak-agak berantem gitu, saya bilang, bisa nggak kita di sini keluarga kita ini, rumah tangga kita ini, bisa nggak kita seperti ada di surga, saya bilang. Kita juga di sini di gereja ini, bisa nggak kita ngebayangin saya ada di surga di hadirat Tuhan. Jadi tidak perlu ada kemunafikan, tidak ada perlu yang disembunyikan. Tapi kita di sini bisa saling menegur satu dengan lain, membangun satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana kita untuk taat kepada Tuhan? Kita menetap di dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kalau orang percaya, seharusnya memang harus percaya penuh sama Tuhan ya, bukan setengah-setengah gitu. Oh kalau bagian yang ini Tuhan, sayalah yang menghadapi. Kalau yang bagian itu yang tersulit-sulit Tuhan gitu. Enggak kayak gitu ya. Tapi sepenuhnya percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Sampai sekarang juga sih saya lagi menyelami gimana caranya itu percaya penuh sama Tuhan, bagaimana caranya itu mengalami kepenuhan Tuhan gitu. Ya, kita belajar, yuk kita belajar firman Tuhan. Saya diberkati sekali yang nubuatan waktu lalu-lalu itu ya, Bu Gambi apa Gambi. Tuhan bilang, jangan berhenti menggali firman-Ku, kata Tuhan. Karena itu adalah rahasia kerajaan surga yang membuat kita semakin semangat hidup gitu. Karena di dunia ini kan Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Jadi jangan kita berpikir dunia ini ada tempat buat kita nyaman gitu tanpa hadirat Tuhan. Bayangkan waktu Daniel ada di kandang singa. Kalau nggak ada Tuhan di situ, gimana itu Daniel ya? Tapi karena ada Tuhan di situ, Tuhan yang berkuasa atas singa-singa itu. Tuhan yang berkuasa atas semuanya gitu. Akhirnya di situ ada mujizat Tuhan. Begitu juga kita di dunia ini, udah begitu rusak. Etika manusia sudah begitu rusak. Attitude manusia udah begitu rusak di dunia ini. Kita mau ikut-ikutin, ya udah. Kita ikut-ikutin ya berarti kita ikut rusak. Padahal tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita, saat kita lahir baru, Tuhan mengkehendaki kita supaya kita tuh bisa mengalami pribadi Dia. Dan mengalami pribadi Tuhan itu enggak gampang. Kita harus bisa mendengar suaranya, tuntunannya, dan kita harus taat. Bukan cuma mendengar aja. Kalau cuma dengar gak gampang. Tapi taat gampang gak? Gak gampang. Ada harga, kemarin ada nubuatan yang ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Kita tuh ada sekarang istilah mager gitu ya. Jangan masuk lagi ke ranah mager itu loh. Aduh Tuhan males banget sih bangun pagi untuk doa. Gitu. Udah gak gitu lagi. Terobos semuanya. Saya juga ngalamin itu ya. Tapi luar biasa. Pak Gem kasih saya tugas ini ya dari bulan Oktober. Tapi sebelum Pak Gem ngomong, Tuhan kayak udah ngomong gitu loh. Saya lihat catatan saya nih, tanggal 31 bulan Oktober. Terus Tuhan hebat. Dari sejak itu Tuhan sering bangunkan saya, entah jam 2, jam 3. Tapi saya seneng. Tadinya saya nggak bisa loh. Saya berjuang gitu. Kadang-kadang udah ngantuk begitu. Tapi akhirnya dikasih tugas begini ternyata supaya saya bisa ngalamin
keluar biasaannya Tuhan, bahwa kita bisa mematikan semua mager kita itu untuk Tuhan gitu loh. Jadi kita bisa lebih bergairah lagi untuk Tuhan. Ada kekuatan yang bisa menembus kekuatan manusiawi kita dari Tuhan untuk kita bisa berada di kehendak Tuhan gitu. Jadi kita perlu untuk tetap di dalam firman Tuhan. Itu kita bisa baca di ayat 38 ya. Yohanes 5 ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Iya. Kita tidak menetap di dalam firman-Nya. Padahal yang Tuhan kehendaki kita menetap. Kalau menetap itu ya berarti tetap, nggak kadang-kadang gitu loh. Nggak kadang-kadang mengalami hadirat Tuhan, nggak kadang-kadang kita baik gitu. Ya itu mah kayak kita pakai topeng ya. Kita ini anak Tuhan sepenuhnya apa adanya di hadapan Tuhan, dan kita juga tampil di hadapan sesama kita sebagai surat yang terbuka sehingga kita bisa jadi berkat buat sesama. Ya. Dan Tuhan mau kita untuk mencari Tuhan dan percaya terus kepada Dia. Ayat 47. Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya. Itu dia tadi, kita harus percaya penuh sama Tuhan. Kalau kita udah percaya penuh sama Tuhan, kita bisa jadi menetap di dalam firman-Nya. Tapi kalau kita percayanya setengah-setengah, gimana kita mau percaya sama Tuhan? Ya. Yang keempat, kita harus datang setiap hari kepada Tuhan. Itu langkah-langkah ketaatan kita ya, supaya kita bisa mengalami Tuhan. Datang setiap hari kepada Tuhan. Jadi saya gini, sehari-hari kan saya di rumah tangga tuh, kita bangun pagi, kita ada waktu untuk misbah keluarga. Kalau tiba-tiba kita lagi kunjung ke rumah orang tua, ke rumah keluarga, kita mau tetap itu ada. Mau tetap itu ada ya. Jadi gimana pun situasinya di luar sana, di keluarga, udah yuk kita doa yuk. Ayo, udah jadi kebiasaan. Jadi saya juga mau mengajak kita semua begitu ya. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, biar itu semua tuh kebaikan-kebaikan yang Tuhan adakan di dalam kita tuh kita praktekkan terus dimanapun berada ya. Menjaga hadirat Tuhan terus gitu. Ya walaupun kadang ya memang kadang-kadang kita itu bolong ya jam doanya gitu. Tapi pas kita ingat langsung berbalik gitu. Kita ingat ya saudara, nggak ada satu orang pun yang sengaja untuk berbuat dosa. Ya nggak ada ya. Nggak ada yang sengaja untuk iri hati. Nggak ada yang sengaja untuk cemburu. Itu semua alami karena kita manusia alami ya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, saat kita sadar, kita engah, udah berbalik segera gitu loh. Iya kan? Segera berbalik aja gitu loh. Jangan ini begitu. Udah akhirnya itu jadinya udah kayak materai aja terus di hati nempel gitu. Ada kesalahan, ada yang gak enak nempel di hati. Jangan. Pas udah tahu firman Tuhan, ayo udah langsung berbalik. Oh iya, nggak bisa, nggak boleh begini. Firman Tuhan bilang begini, saya kan anak Tuhan gitu. Bukannya kita rohani, tapi memang kita adalah manusia rohani. Jangan kita berpikir nanti suatu saat kita sampai di surga kita membawa tubuh kita yang kita anggap ini cantik, elok, ya. Enggak. Darah dan daging katanya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi semuanya ingat, tubuh kita ini biar kita pakai semuanya tuh untuk
memuliakan Tuhan. Ada firman Tuhan bilang, biarlah semua alat-alat tubuh kita ini kita pakai untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Iya. Jadi kalau kita merawat tubuh kita, jangan sampai kita memanjakan banget investasi, tapi untuk apa? Untuk sesuatu hal yang untuk pekerjaan Tuhan kayaknya kita seadanya aja, nggak usah dipikirin. Untuk nanti saya mau membeli ini sesuatu untuk kecantikan saya, nabung dulu gitu. Tapi untuk Tuhan kayaknya kita menyepelekan aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya saudara ya. Kalau perlu untuk Tuhan juga kita nabung ya. Jadi kita benar-benar kita buat Tuhan itu spesial gitu loh di hidup kita ya. Nah selanjutnya, Yesus sebagai yang manusia 100% datang ke dunia, dia juga taat kepada Bapa. Visi yang diberikan Bapa adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi orang-orang percaya juga harus seperti Yesus. Tuhan berbicara bahwa kita tuh ada di dunia ini, kita nggak usah bingung. Kita bayangkan, kita ingat firman Tuhan, bagaimana Yesus ada di dunia ini, menjalani hidup ini. Kita nggak usah bingung lagi. Oh, saya harus hidup seperti Yesus hidup. Waktu Yesus datang ke dunia, bukan dengan cara yang gimana ya, di dalam bayangan manusia. Oh, dia lahir di rumah sakit terkenal yang istimewa, bukan. Tapi bahkan waktu dia ada di kandungan Maria aja, itu adalah suatu keajaiban. Malaikat mendatangi Maria. Dan itu hanya Maria aja yang tahu dengan Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya nggak tahu. Dan kalau dia ngomong ke orang, akan terjadi penolakan. Kamu hamil tanpa belum nikah gitu ya. Tapi itu menjadi rahasia antara Maria dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ini menjadi rahasia kerajaan surga yang dimana dia melahirkan Yesus, dan Yesus itu membawa keselamatan bagi manusia. Dengan cara seperti itu kita menjaga firman Tuhan di hati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita begitu. Ada yang Tuhan nyatakan kepada kita yang mungkin antara kita dan Tuhan aja yang tahu. Tapi saya percaya walaupun itu antara Tuhan dan saya yang tahu, pemberian Tuhan itu adalah akan berdampak membawa damai, membawa kebenaran. Ya gak mungkin Tuhan ngomong, iya kamu gak usah temanin si itu. Gak mungkin begitu. Paling Tuhan ngomong, berdoa untuk dia gitu. Ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, misi kita di dunia ini juga adalah seperti Yesus. Kita harus membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ada upah yang diberikan Tuhan saat mau kita membuat orang-orang berdosa yang di sekeliling kita, yang di sekitar kita, banyak orang-orang dunia yang belum percaya Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus mengikuti jejaknya, dia datang ke dunia dengan misi Bapa yang hanya dia yang tahu gitu. Dan kita juga ada di dunia ini, ada misi Tuhan dalam kita, dan kita bukan jadi seperti bunglon, jadi jadi ngikut-ngikutan sama dunia gitu. Tapi dengan misi yang Tuhan kasih itu kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita juga. Karena kita itu orang-orang percaya, pengikutnya gitu. Nah, itu langkah-langkah kita itu untuk bisa kita mengalami Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus dari dia lahir,
sudah ditolak, dia lahir dengan kesederhanaannya, tapi ada pola pikir manusia yang serba ngelihat kemauan-kemauan. Tuhan tidak menyesuaikan diri dengan hal itu. Tuhan tetap lahir di kandang domba supaya Meli percaya saya lahir di istana deh, gitu enggak. Ya, Tuhan datang dengan sesuai dengan kemauannya dia sebagai dia sumber segala kebenaran. Jadi kita ya mengikuti jejak Tuhan aja, ya gitu. Dan kalau kita mau mengikuti Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau, kita benar-benar bisa menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Iya. Nah kalau kita sehari-hari ya dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita keakuannya itu masih dimanja. Kita kadang masih toleran dengan berbagai hal gitu. Yang mungkin Tuhan udah ngomong di hati kita, kalau itu tidak boleh, ini tidak boleh, tapi kita masih udah nggak apa-apa lah Tuhan gitu. Kita masih punya kebenaran sendiri gitu. Mulai sekarang ya kita harus belajar seperti tadi yang Tuhan bilang, dengar suaraku, ikuti arahanku. Dalam kita ada di dunia ini kita harus mengikuti arahan Tuhan. Iya. Yesus lahir sebagai anak, bukan lahir sebagai bapa atau sebagai raja, tapi dia sebagai anak. Kalau kita di sini yang udah orang tua ya, waktu kita lahir anak pertama, dia bilang, selamat ya, kamu sudah dikaruniai anak. Karunia, pemberian Tuhan. Ya, jadi kalau kita diberikan karunia sama Tuhan, itu harus kita pakai dengan benar. Kalau Tuhan memberikan kita anak, kita harus mengarahkan anak ini sesuai rencana Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan suruh untuk memakai karunia ini, untuk memakai pemberian Tuhan ini, supaya itu semuanya kembali untuk memuliakan Tuhan. Seperti Maria yang dia dikaruniai melahirkan Yesus. Buat saya itu luar biasa ya, Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Dan waktu setelah tahap-tahap perjalanan Tuhan Yesus, dia di akhir-akhirnya mau disalibkan, Maria dia hanya mengikuti aja Yesus. Dia nggak merasa berhak dengan kehidupan Yesus, ya. Jadi kita juga sebagai anak tuh kita hanya ngikutin aja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Apa ya, waktu Tuhan Yesus ada di dunia seperti apa dia ya? Ya udah, kita ngikutin. Ngikutin seperti apa Tuhan dulu. Kalau Tuhan dulu disalibkan berarti kita juga harus disalibkan ya. Mau ya saudara? Disalibkan dengan cara apa? Pola pikir kita yang salah di hadapan Tuhan harus disalibkan, mau dirubah. Cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita harus mau salibkan. Bagaimana dong cara hidup yang benar? Dengan cara hidup seperti Tuhan Yesus bilang. Yesus bilang pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kita juga di sini panggilannya adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, enggak lain dari itu. Kita semua diutus di sini untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang orang tua kita mau, tapi apa yang Bapa mau. Maria itu gambarannya seperti kita ini harus seperti Maria. Apa yang Tuhan mau kita alami, apa yang Tuhan mau kita untuk kita kerjakan. Iya. Jadi mulai sekarang ayo saudara-saudaraku kita
bergandeng tangan, untuk kita bisa mengalami Tuhan satu dengan yang lain. Kita bisa saling membangun. Kita bisa untuk saling membangun kepercayaan di dalam Tuhan, ya. Ada sesuatu yang perlu dibereskan, kita bereskan. Ya. Contohnya ya, kita punya anak. Makanya tadi saya bilang perlu contoh seperti Maria, ya. Kalau kita punya anak, Tuhan bilang, coba kita baca dari Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Iya. Kita sebagai anak tuh dididik sama Tuhan dengan berbagai situasi, kondisi apapun, supaya kita bisa mengikuti pola hidupnya Yesus, bukan pola hidup kita sendiri gitu. Dan kita juga di dalam rumah tangga kita begitu, kita punya anak, kita juga harus menerapkan seperti apa sih sebenarnya anak-anak kita di dalam rumah tangga kita gitu. Jangan kita biarkan anak-anak kita melenceng dari firman Tuhan. Dulu saya waktu belum nikah, setelah nikah, udah saya hamil ya, saya pikir gini, karena saya udah menikmati pelayanan, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau anak itu menghalangi saya melayani Tuhan gitu. Saya mau tetap melayani Tuhan walaupun Tuhan kasih saya anak, karena anak itu adalah karunia Tuhan. Jadi karunia Tuhan itu juga harus melayani Tuhan gitu. Saya bergumul terus ya, karena saya seorang yang, saya itu orangnya agak-agak cemas ya, kalau punya anak kurang ngerti gitu kan. Jadi kalau punya anak tuh saya kadang khawatir gitu kan. Tapi dari situ Tuhan banyak membimbing saya gitu. Gimana kamu untuk merawat anak ini gitu. Kamu harus merawatnya sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Bukan dengan ketakutan atau bukan dengan otoriter gitu. Tapi ada kalanya kamu harus menyayangi dia. Ada kalanya dia saat melakukan sesuatu hal yang tidak benar harus tegas gitu. Jangan sampai kamu melayani Tuhan tapi anak-anakmu terhilang gitu. Seperti Nabi Eli, waktu dia mempersembahkan, Nabi Eli ya Pak Gem ya, itu dia mempersembahkan korban sama Tuhan, anak-anaknya dibiarkan makan lemak-lemak dari itu, dari korban persembahan itu gitu ya. Itu luar biasa ya, luar biasa itu menegur saya gitu kan. Makanya saya bilang, Tuhan, saya nggak mau punya anak, tapi anak itu saya jadikan seperti lebih berharga dari Tuhan gitu loh. Padahal itu Tuhan kasih, Yesus Tuhan kasih lahir dari Maria adalah untuk mewujudkan misi Bapa di dalam Yesus. Tuhan memberikan seorang anak di dalam satu hubungan suami istri bukan untuk menghalangi kita melayani Tuhan, bukan untuk menghalangi kita mengalami Tuhan. Tapi semuanya karunia yang Tuhan berikan kembali untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Makanya saya sedih di zaman sekarang teknologi ini ya. Kalau sekarang situasi saya pikir Tuhan yang ngizinin situasi saya ya. Saya nggak bisa belikan handphone buat anak-anak saya. Di satu sisi saya bersyukur, tapi di satu sisi sedikit aja kasihan sama mereka gitu kan. Sedikit sih sekarang saya kasihannya gitu. Kadang-kadang, mami saya mau kayak dia gitu kan. Tapi di satu sisi, kemarin saya dengar ada bilang gini, katanya di Amerika udah ditetapkan dari umur 16 tahun ke bawah katanya nggak boleh pakai gadget lagi, pakai handphone. Karena katanya ternyata dampaknya itu katanya sangat-sangat tidak baik gitu. Dari satu sisi saya pikir situasi saya Tuhan yang menciptakan suatu saya supaya saya bisa mendidik anak-anak saya untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Dan kalaupun kamu diberkati Tuhan dengan berlimpah dan kamu bisa memberikan sesuatu untuk anak-anakmu, jangan jadikan mereka terhilang karena rasa sayangmu itu. Memang rasa sayang kita itu ada,
dari diri kita untuk anak kita mengalir dari darah daging kita. Tapi ada rasa sayang yang dari Tuhan itu lebih besar menutupi rasa sayang kita terhadap anak-anak kita. Seperti Maria, dia melahirkan Yesus. Dulu saya waktu baru bertobat, saya bayangin. Setelah saya punya anak, Tuhan nangis banget ya Maria ngelihat Yesus disalibkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma ngambil kain di mana ada darah Yesus dan dia bilang, oh Tuhan, ini anakku yang aku lahirkan. Darah itu, darah Yesus itu dia peluk. Saya menangis. Untuk apa itu? Untuk mewujudkan misi Bapa, menyelamatkan manusia. Kita juga begitu punya anak, saudara-saudara. Seperti Maria, ayo wujudkan apa yang Tuhan mau di dalam diri anak-anak kita. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam kita sebagai anaknya, ayo kita wujudkan. Sedih Tuhan melihat kita kalau kita dikasih karunia tapi kita salah gunakan. Ya, ayo saudara, kita berbalik ya. Jangan sampai kita, karena kita merasa kita ada, akhirnya yang ada di kita itu menghancurkan. Seperti Nabi Elia. Biarlah kita seperti Maria, yang bisa tegas terhadap diri kita, terhadap karunia yang Tuhan berikan untuk kita pakai, bukan sembarangan. Ya semuanya sih kembali ke masing-masing ya. Cuma saya kesaksiannya. Dulu waktu kita baru pindah di sini, saya share ke Pagem. Saya menangis waktu kita lagi penyembahan. Anak-anak semua kita penyembahan. Anak-anak semua sibuk dengan jejatnya masing-masing. Tiba-tiba lagi sibuk saya penyembahan, tiba-tiba saya lihat si Kados bilang, saya mau lihat handphone Mami. Pas saya buka, dia menonton sesuatu hal di mana itu ada roh jahat bisa keluar dari situ tontonannya. Saat itu juga saya bisa ambil. Itu roh jahat keluar dari situ. Saya ambil handphonenya. Dan mulai saat itu puji Tuhan saya jadi punya otoritas untuk bilang sama dia, kalau lagi ibadah jangan pegang handphone, saya bilang. Dari situ saya bisa jadi tegas. Memang pengalaman ya bisa membuat kita bisa, pengalaman kita sama Tuhan bisa membuat kita jadi bisa melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau nggak terjadi sesuatu, kita tuh ya kayaknya ya nggak apa-apa deh gitu. Tapi dari situ mereka jadi ngerti. Oh ya ini lagi mulai ibadah. Udah stop, matiin handphone, saya ambil. Karena saya kerinduan saya, anak-anak saya itu bukan jadi artis terkenal di YouTube, bukan. Saya mau seperti Maria. Anak-anak saya itu dipakai menggenapi apa yang Bapa mau di dalam diri mereka. Itu doa saya bagi anak-anak saya. Saya percaya semua orang tua yang ada di sini, orang-orang tua yang masih muda atau yang udah kayak Tante Yuli, ya kebahagiaan buat Tante Yuli saat melihat anak-anaknya bisa melayani Tuhan. Ya, mungkin dia masih bergumul kalau misalnya ngelihat si Lia jadi artis di sana dengan joget-joget dangdut yang luar biasa, gajinya miliaran ya, masih bergumul dengan keselamatannya gitu loh, iya kan? Iya gitu loh maksudnya. Biar kita engah gitu loh. Iya kan? Makanya saya dan suami bilang nih, yuk saya mau si Kades gini-gini. Saya bilang, kita mau apa yang Tuhan mau nih buat dia. Gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua menghalangi apa yang Tuhan mau untuk ada di dalam diri anak-anak ini. Gitu loh. Jangan sampai kembali kita sebagai anak, anak-anak kita juga anak, biar kita sama-sama bergandeng tangan mewujudkan apa panggilan Tuhan di dalam kita. Salah satu panggilannya itu adalah untuk kita mengalami Tuhan. Apa tahap-tahapnya yang dialami Yesus waktu lahir ke dunia ini. Dia pernah ditolak, dia pernah diludahi, dia pernah dibenci. Itu juga kita harus alamin. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Mungkin udah agak lama tadi ada warning dikasih Pagem. Ya, jadi orang percaya yang mengalami Tuhan itu artinya nggak apa-apa Pagem.
Kan di sini orang tua kita pagem ya, gak apa-apa. Kan Tuhan bilang kita harus tunduk kepada pemimpin ya. Di dalam kebenaran ya. Emang harus ada batasannya. Saya kalau ini aja saya persiapin firman Tuhan ya. Ya ampun Tuhan, banyak banget sih gitu. Rasanya saya nggak bisa selesai nih. Luar biasa gitu firman Tuhan gitu kan. Gitu. Ya kayak Pak Gem bilang kalau dia lagi bawa firman, rasanya banyak banget. Tuhan tuh luar biasa, kita mau saksikan sama Tuhan gitu ya. Jadi di sini kita semuanya harus tegas terhadap diri kita sendiri sesuai firman Tuhan. Dulu saya berjuang untuk bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Sampai suatu saat saya bilang, enggak bisa begini. Saya harus bisa matikan kedagingan saya. Saya harus bisa. Walaupun ini rasanya, dagingnya kayaknya ini berontak banget nih daging gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan tolong, apalagi lagi mempersiapkan ini kan. Tuhan bangunin terus. Sampai pagi nanya, iya saya dibangunin terus Pak. Dibangunin Tuhan terus gitu. Tapi saya bahagia gitu ya. Ada kebahagiaan di hadirat Tuhan itu karena saya ternyata bisa mengalahkan semua kedagingan itu gitu. Iya. Ya, jadi gimana kita untuk bisa mengalami Tuhan? Coba ya sebentar, mungkin sebentar lagi ya Pak Gem ya. Yohanes 15. Baru sejam. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sampai ayat 7. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sampai 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan itu saat kita mendengar firman-Nya, kita paham dengan apa yang Tuhan mau sehingga kita berusaha melakukannya dan Tuhan akan memampukan kita. Ya. Tinggal di dalam Tuhan itu ternyata artinya itu mengalami Tuhan. Ya. Kita mengalami Tuhan. Bukan hidup sebagai ya Meli sadar sebagai Meli yang lemah, yang cenderungnya manusiawi. Enggak kayak gitu lagi, tapi kita tinggal di dalam Tuhan, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan bahwa kita bisa mengalahkan semua kedagingan kita. Karena Tuhan bilang hendaklah engkau sama seperti Bapamu sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Berarti Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita bisa sempurna seperti Bapa. Gitu. Tapi memang sih langkah-langkahnya itu enggak gampang, sulit banget gitu. Tapi yang penting walau setetes pun itu, walaupun sedikit pun itu usaha kita itu berharga di hadapan Tuhan. Daripada kita enggak berusaha sama sekali ya. Iya. Iya, para orang tua di sini mungkin merasa saya udah tua, udah enggak bisa, enggak. Umur enggak membatasi kita untuk bisa mengejar perkenanan Tuhan. Atau mungkin anak-anak muda, masih panjang perjalanan saya gitu ya Henry ya. Jangan begitu ya. Kalau memang Tuhan bilang sekarang ini ya udah lakukan apa yang Tuhan mau sekarang ya. Jangan kita menunda-nunda. Kita mau melangkah seperti Yesus ada di dunia ini, kita udah makin jelas ya. Dulu saya bingung apa tujuan hidup saya. Ternyata tujuan hidup saya adalah supaya saya bisa mengalami Tuhan setiap hari sampai Tuhan menjemput saya nanti dalam kerajaannya. Ya. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan,
kita akan tadi dibilang ya 5, kita akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Ya, di ayat 7 tadi dibilang saat kita sudah menyatu tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak perkenanannya. Apapun permintaan kita, keinginan kita, kerinduan kita selalu berasal dari Bapa jadinya. Karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita udah mengalami Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, permintaan kita percaya nggak bakalan aneh-aneh ya. Pasti semuanya yang berasal dari Tuhan gitu. Nggak mungkin kita mau sesuatu yang buruk sama diri kita gitu. Apalagi kalau ada hikmat Tuhan, ada kebenarannya dalam kita. Paling yang kita minta sama Tuhan itu nggak jauh-jauh dari firman-Nya. Iya. Jadi terus kita asah diri kita untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Di ayat 8 kita hidup menjadi kesaksian, menjadi orang percaya yang mengalami Tuhan. Coba kita baca di ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Iya, kita bisa berbuah banyak, bukan berbuah sedikit tapi banyak. Kalau kita punya pohon yang kita tanam, kita kan nggak mungkin ya, aduh aku pengen deh ini pohon ini berbuah 1, habis itu saya udah puas gitu, enggak ya. Enggak. Tapi saya mau ini pohon ini saya nanam mangga, buahnya banyak dan saya jadi bangga gitu loh, ya kan. Akhirnya saya bisa memberkati orang-orang, senang banget. Wah, saya berkunjung ke rumah si A, saya metik buah ini loh, saya bagi ke kamu dengan senang hati gitu. Karena kita berhasil membuat dia bertumbuh dan berbuah gitu loh. Jadi Tuhan juga mengutus kita ada di dunia ini untuk kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Bukan berbuah satu karakter saja, bukan cuman baik, bukan cuman murah hati, tapi ada buahnya tuh banyak di dalam kita. Kita menjadi sempurna seperti Bapa kita sempurna. Iya. Kalau kita tadi kan Tuhan bilang, tinggallah di dalam Aku dan Aku dalam engkau. Apa saja yang kamu minta, Aku akan berikan. Kadang kita berpikir kalau kita semua keinginan kita, kebutuhan kita tersedia, kita berpikir bahwa kita Tuhan berkenan sama kita. Itu bisa Tuhan kasih sebagai, karena Dia Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan karena kita udah tinggal di dalam Dia, tapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Kedua, untuk bisa menyemangati kita. Yang ketiga, untuk menyadarkan kita kalau Bapa sanggup. Ya, jadi kalau misalnya di antara kita ini berbeda-beda, ada yang udah kecukupan, ada yang kekurangan, gitu ya. Itu semuanya dipakai Tuhan untuk bisa membuat kita mengalami Tuhan aja. Bukan berarti gue lebih kaya dari lo, gue diberkati Tuhan, lo enggak, gitu enggak. Tapi di sini supaya bisa kita saling menyatakan kasih satu dengan yang lain. Karena kita di sini satu keluarga besar Tuhan ya. Iya. Jadi di sini Tuhan juga kalau kita merasa kita sudah diberkati Tuhan, itu untuk bisa menyemangati kita, menyadarkan kita. Saat kamu tinggal di dalam Bapa, permintaanmu tidak akan yang aneh-aneh tadi ya, tapi permintaan kita sesuai kehendak Tuhan. Kata tinggal di sini adalah menuruti firman-Nya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yaitu kita saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah tetap. Jadi tetap, bukan kadang-kadang ya. Kalau kita udah murah hati, kita akan tetap murah hati. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, dikondisikan dengan berhadapan dengan siapapun, kita akan tetap bisa menjadi orang yang murah hati. Ya. Dan kita bukan dari dunia ini, karena Tuhan mengutus kita berbeda dengan orang-orang yang di dunia ini ya. Tuhan telah memilih kita, memisahkan kita dari dunia ini supaya kita bisa mengalami Tuhan. Jadi kesimpulannya
apa itu mengalami Tuhan, itu adalah bahwa kita bisa hidup seperti Yesus hidup di dunia dulu ya. Jadi seorang hamba, katanya kan, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Apa yang dialami Yesus sebagai 100% manusia, wajib kita menyadari bahwa kita juga harus melalui proses kehidupan seperti Yesus. Amin ya. Iya, kalau Yesus disalibkan, kita juga harus menyalibkan semua kedagingan kita. Itu satu hal yang berharga yang kemarin di minggu lalu Pak Gem bilang, kita sedang mensupport material kita di surga, untuk membangun rumah kita di surga. Karena kita punya keinginan, permintaan yang dari Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mulai sekarang kita harus tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Tegas terhadap diri kita dalam kebenaran Tuhan. Iya. Jadi kita mengalami Tuhan seperti Yesus hadir di dunia 100%. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa Bapa mengutus rohnya, yaitu roh kebenaran, untuk kita bisa bersaksi tentang Yesus. Dan kita juga harus bersaksi, karena selama ini kita selalu bergandeng tangan dengannya, dengan Tuhan. Ya. Coba kita baca di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya, selama ini semenjak kita lahir baru, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menggandeng tangan kita, dan karena itu kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Kita jangan lalai. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang di luar Yesus, akhirnya kita menyamakan diri kita dengan mereka gitu. Jangan ya, kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita, Tuhan mau pakai kita untuk bisa menyalurkan kasih-Nya kepada mereka, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan kesaksian kita, dengan kehadiran kita, dengan kehidupan kita sehari-hari, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kemarin Tuhan kasih ayat ini ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Coba kita baca dari 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Iya, ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam kita saat kita lahir baru. Makanya waktu Yohanes ketemu dengan Yesus, kata Tuhan Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Jadi supaya dia lahir dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita udah lahir baru, kita harus sadar bahwa kita itu hidup sebagai kesaksian Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam kita, di mana kuasa itu mendorong kita untuk bisa mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan kasih buat kita, di dalam kita, untuk bisa menolong orang-orang di sekitar kita supaya mereka mengalami keselamatan. Ya, dan itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Ya. Dan satu lagi, terus Tuhan bilang juga gini, kerajaan Allah itu bukan tentang makan dan minum. Ya. Coba kita lihat dari Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, jadi kita di sini kita butuh makan minum, tapi
Bukan berarti kita invest semua tenaga kita, waktu kita dan segala-galanya untuk mencari nafkah kita gitu. Kalaupun kita pakai tenaga kita, waktu kita untuk bekerja, itu kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Itu alasan Tuhan kita hadir bekerja di satu perusahaan, di satu tempat, supaya kita punya alasan ada di sana untuk menyaksikan kasih Tuhan, untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Bisa aja kita gak usah harus di sana gitu, tapi dengan kita butuh pekerjaan itu di sana, kita bisa bersaksi di sana tentang Tuhan, kita bisa menghadirkan kasih Tuhan di sana. Semuanya Tuhan pakai, keberadaan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga kasih ini ya, yang di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, jadi Tuhan mau kita, kemarin juga dibilang Tuhan, kita diperbaharui. Sebenarnya waktu kita lahir ke dunia ini sebagai manusia biasa, tapi Tuhan yang dikehendaki Tuhan adalah perubahan di dalam hidup kita. Kita diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Dan dengan kita mengalami pembaharuan dari Tuhan, kita jadi bisa mengalami kehidupan seperti Yesus hidup sewaktu di dunia dan menggenapi rencana Bapa di dalam Yesus untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga kita di sini, kita diperbaharui Tuhan, diizinkan kita untuk mengalami kelahiran baru, supaya kita bisa mengalami Tuhan, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang berkualitas, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, yang sesungguh-sungguhnya. Karena standar di dunia ini banyak. Ada orang yang bilang sukses itu ketika kita udah punya rumah gedong, istana, punya mobil 10, banyak standar yang dibuat dunia. Tapi kalau kita udah di dalam Tuhan, standarnya cukup itu aja. Lihat kehidupan Yesus menggenapi visi misi Bapa menyelamatkan manusia. Jadi Meli ada, semua kita ada di sini supaya kita bisa menggenapi visi misi Tuhan. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Terutama supaya kita bisa dipermuliakan bersama Tuhan. Kalau kita berusaha itu tidak akan sia-sia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi setiap kali ada firman yang lewat di hati kita, di pikiran kita, kita engah, kita lakukan. Dan mungkin ini terakhir ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum ya. Karena katanya darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus mengarahkan pandangan kita, pengertian kita, bahwa kita hidup itu hidup sama seperti Yesus hidup. Amin ya saudara ya. Kita udah banyak banget firman Tuhan ngomong melalui nubuatan, melalui firman-firman yang udah disampaikan Pak Gembugem di tempat ini. Banyak banget. Saya percaya mungkin takarannya kita mengerti tentang kehidupan itu udah bisa mencapai 80%, ya udah stresnya cuman 20%. Ayo kita gali yang 20% lagi firman Tuhan, supaya maksudnya kita jalani masalah-masalah apapun yang kita hadapi. Oh iya ya, seperti ini caranya. Waktu Yesus mengalami masalah seperti ini, gitu. Jadi kita udah tahu cara-caranya menjalani hidup itu gitu loh. Oh seperti Tuhan Yesus dulu, gini caranya. Karena Yesus itu sudah menjadi teladan hidup kita satu-satunya. Kita nggak pakai teladan dari orang tua kita, karena orang tua kita dulu udah kasih teladan yang salah mungkin sama kita. Ya, atau mungkin siapa yang berhasil kita anggap dalam keluarga besar kita, bukan itu standarnya, tapi standar kita adalah Yesus yang sudah memberikan teladan buat kita ya. Mari kita semuanya
kita sadarkan diri kita kalau kita perlu seperti Yesus hidup. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Tadi ada satu ayat Tuhan kasih. Kalau kita tinggal di dalam aku, kata Tuhan, ungkapan yang menggambarkan hubungan yang erat dan permanen antara seseorang dengan Kristus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan itu, kita jadi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang kita perlu menyadari kalau Tuhan begitu luar biasa, membuat kita menjadi anak-anaknya yang berharga di matanya. Terakhir kita baca dari 1 Korintus 5 ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Iya, jadi kita menjalani hidup ini bukan lagi dengan ragi yang lama, bukan lagi ragi yang buruk, tapi kita udah ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang menuntun kita, yaitu kebenarannya yang murni, kebenarannya yang sangat indah, membawa kita hidup berkelimpahan di dalam roh dan kebenaran, mengarahkan kita menjadi manusia yang sepenuhnya mengalami manusia rohani yang murni, adalah makhluk surgawi, bukan makhluk duniawi ini. Puji Tuhan, kira-kira ini firman Tuhan, kita mengalami Tuhan. Yuk kita bisa mengalami Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, dalam situasi kondisi yang kita alami. Ayo kita tegas dengan diri kita. Ayo kita bilang, Meli, alamin Tuhan. Gitu. Kita sepakat dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Ya Yesus, aku mau mengalami Engkau gitu. Kalau kita bilang begitu, anak-anak muda udah nggak bingung. Karena di masa-masa muda itu masa-masa di mana kita tuh rasanya kok kayaknya begini salah, begitu salah gitu ya. Ya enggak anak muda ya. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran Tuhan, udah tahu kita, oh cara menjalani hidup itu yang murni seperti ini. Seperti Yesus hidup. Itu. Kita punya komunikasi intim dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya ralala masyik ya ralala. Allah Bapa, Allah yang maha tinggi, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, seperti yang Engkau Tuhan Yesus katakan, bahwa setiap Engkau berkata-kata kepada kami, Engkau sedang memperbaiki semua Tuhan kehidupan kami. Engkau sedang menyembuhkan Tuhan jiwa kami. Engkau sedang menolong kami Tuhan untuk kami bisa Tuhan melangkah dengan tegap Tuhan, mengikuti langkah-langkah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu di dalam hati kami setiap pribadi Tuhan di tempat ini. Karena kami mau Tuhan seperti Engkau hidup, kami mau hidup seperti Engkau Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus kami percaya Engkau mampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus materaikan firman Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami percaya, kami percaya Engkau mampukan kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, bersama kita katakan, amin. Saya kembali.